Salve. Saudara-saudaraku terkasih umat Katolik. Dalam wacana mengenai tata cara pemberian umat, seringkali muncul pertanyaan mengapa gereja Katolik tidak secara legalistik mewajibkan angka 10% atau perpuluhan sebagaimana dipraktikkan dalam masa Perjanjian Lama. Jawaban atas hal ini tidak ditemukan dalam penabaian terhadap tradisi, melainkan dalam transformasi radikal dari hukum menuju kasih karunia. Gereja Katolik berdiri di atas keyakinan bahwa perpuluhan adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, sementara Kristus adalah pemenuhannya. Secara alkitabiah, perpuluhan dalam kitab Bilangan dan Imamat adalah mekanisme teokratis untuk menyokong suku Lewi yang tidak memiliki tanah. Namun, saat Fajar Perjanjian Baru menyingsing, Yesus Kristus tidak pernah menetapkan tarif persentase bagi para pengikutnya. Sebaliknya, ia menuntut sesuatu yang jauh lebih berat, seluruh diri. Santo Paulus mempertegas transisi ini dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ia tidak lagi berbicara tentang angka 10, melainkan tentang kerelaan hati dan sukacita dalam memberi. Lihat 2 Korintus 9 ayat 7. Di bawah panji Injil, pemberian bukan lagi sebuah pajak agama yang ditarik secara paksa, melainkan respons syukur atas keselamatan yang tak ternilai harganya. Bagi gereja, menetapkan angka 10% sebagai kewajiban mutlak justru berisiko mengecilkan semangat pengorbanan Kristen menjadi sekadar transaksi legalistik. Selanjutnya, menilik tradisi suci, para bapak gereja seperti Santo Irenaeus dari Lyon memberikan argumen yang sangat tajam. Beliau menyatakan bahwa jika bangsa Yahudi memberikan 1/10 karena mereka masih menjadi hamba, maka umat Kristen, sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan, seharusnya memberikan melampaui batas itu. Logikanya sederhana. Jika kasih Allah tidak terbatas, mengapa persembahan kita dibatasi oleh angka? Santo Yohanes Chrysostomus bahkan menyebut bahwa bagi seorang Kristen, hanya memberikan 1/10 adalah standar yang sangat rendah. Inilah sebabnya mengapa dalam sejarahnya, meski beberapa konsili lokal, seperti konsili Meikon, pernah mencoba melembagakan perpuluhan demi keteraturan sosial, namun magisterium gereja secara universal tetap memegang prinsip proporsionalitas. Lebih jauh lagi, otoritas mengajar gereja, melalui Katekismus Gereja Katolik, KGK 2043, dan Kitab Hukum Kanonik, Kanon 222, menegaskan kewajiban umat untuk membantu kebutuhan material gereja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Disinilah letak kebijaksanaan pastoral gereja. Magisterium memahami bahwa kondisi ekonomi umat sangatlah beragam. Mewajibkan 10% secara kaku bisa menjadi beban yang menghimpit bagi si miskin. Sementara bagi si kaya, jumlah tersebut mungkin terlalu kecil dan tidak menuntut pengorbanan apapun. Dengan tidak menetapkan angka kaku, gereja mengundang setiap pribadi untuk melakukan refleksi moral. Berapakah yang pantas saya berikan kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas segala berkat-Nya? Pada akhirnya, tidak adanya kewajiban perpuluhan 10% bukan berarti umat Katolik bebas untuk tidak memberi. Sebaliknya, kita dipanggil pada standar yang lebih tinggi, yaitu keadilan dan kasih. Gereja Katolik memandang persembahan bukan sebagai iuran keanggotaan, melainkan sebagai partisipasi dalam misi keselamatan. Pemberian kita adalah tanda bahwa kita mengakui Allah sebagai pemilik segalanya, dan kita hanyalah penata layannya. Dengan demikian, setiap rupiah yang diletakkan di dalam kantong kolekta atau diberikan kepada kaum papa adalah tindakan liturgis yang lahir dari kemerdekaan batin, bukan ketakutan akan hukum. Mari kita bahas lebih lanjut. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Mari memahami latar belakang dan tujuan yang menjadi konteks perpuluhan dalam Perjanjian Lama yang membedakannya dengan konteks semangat memberi yang diajarkan Yesus dan dihidupi gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru. Pertama, latar belakang dan tujuan perpuluhan dalam Perjanjian Lama. 1. Asal-usul perpuluhan.
Praktik perpuluhan pertama kali muncul dalam Kejadian 14 ayat 18-20 ketika Abraham memberikan 1/10 dari rampasan perang kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Peristiwa ini bersifat sukarela dan tidak berdasarkan perintah Allah. Hal serupa terlihat dalam Kejadian 28 ayat 20-22, ketika Yakub berjanji kepada Allah untuk memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang diterimanya. Praktik ini masih bersifat pribadi dan tidak diatur oleh hukum. 2. Peraturan perpuluhan dalam hukum Taurat. Perpuluhan menjadi kewajiban formal bagi bangsa Israel setelah pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Ini diatur dengan detail dalam kitab-kitab hukum. A. Tujuan utama perpuluhan dalam hukum Israel. 1. Mendukung suku Lewi. Suku Lewi tidak menerima tanah warisan seperti suku-suku lain dalam Bilangan 18 ayat 21-24. Sebagai gantinya, mereka hidup dari persepuluhan yang diberikan oleh umat Israel karena mereka ditugaskan untuk memelihara bait Allah dan melayani di altar. 2. Membantu kaum miskin. Peraturan perpuluhan juga diarahkan untuk membantu orang miskin, janda, anak yatim, dan orang asing dalam Ulangan 14 ayat 28-29. Ini menunjukkan aspek sosial dari persepuluhan. 3. Menjaga ibadah. Perpuluhan digunakan untuk menopang perayaan dan ibadah kepada Allah dalam Ulangan 12 ayat 5-7 dan Ulangan 14 ayat 22-27. B. Jenis-jenis perpuluhan dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat mengatur beberapa jenis perpuluhan. 1. Perpuluhan tahunan pertama diberikan kepada suku Lewi dalam Bilangan 18 ayat 21-24. 2. Perpuluhan tahunan kedua diberikan untuk perayaan rohani di Yerusalem dalam Ulangan 14 ayat 22-27. 3. Perpuluhan tahun ketiga diberikan untuk kaum miskin dan disimpan di kota asal umat dalam Ulangan 14 ayat 28-29. C. Teguran terhadap kelalaian. Ketika umat Israel gagal memberikan perpuluhan, mereka dianggap tidak setia kepada Allah. Dalam Maleakhi 3 ayat 8-10, Tuhan menegur mereka dan meminta agar perpuluhan diberikan sebagai tanda kesetiaan dan berkat akan diberikan sebagai balasannya. Kedua, perbedaan konteks dengan para murid Yesus dalam Perjanjian Baru. 1. Ajaran Yesus tentang semangat memberi. Yesus tidak secara langsung mengajarkan tentang kewajiban memberikan perpuluhan di dalam Perjanjian Baru. Ia bahkan memberikan kritikan terhadap legalisme para pemimpin agama Yahudi yang menekankan perpuluhan sementara mengabaikan hal-hal yang lebih penting, seperti keadilan, belas kasih, dan iman dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Pesan utama Yesus adalah bahwa kehidupan rohani tidak boleh hanya berfokus pada hukum eksternal, tetapi harus lahir dari hati yang penuh kasih kepada Allah dan sesama. 2. Praktik memberi dalam jemaat perdana. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, jemaat Kristen perdana mengembangkan pendekatan yang berbeda terhadap memberi. A. Kehidupan komunal. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45, para murid menjual harta mereka dan mendistribusikan hasilnya sesuai kebutuhan. Ini adalah bentuk solidaritas, bukan kewajiban formal seperti perpuluhan. B. Dukungan untuk misi. Jemaat didorong untuk mendukung pelayanan para rasul dan membantu gereja-gereja lain yang membutuhkan dalam 2 Korintus 8 ayat 1-4 dan 9 ayat 6-7. Prinsipnya adalah sukarela, penuh kasih, dan berdasarkan kemampuan. C. Pengajaran Paulus tentang memberi. Paulus menekankan bahwa memberi harus didasarkan pada sukacita dan kemurahan hati, bukan paksaan atau aturan tertentu dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Ia tidak pernah mengajarkan kewajiban perpuluhan bagi umat Kristen. Fokus Paulus adalah pada kebebasan rohani, di mana umat memberi sebagai respons terhadap kasih Allah. Ketiga, catatan kritis untuk gereja yang mewajibkan perpuluhan. Banyak gereja masa kini, terutama beberapa denominasi Protestan, mewajibkan perpuluhan dengan dasar Perjanjian Lama. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan teologis dan praktis yakni: 1. Kesalahpahaman teologis. A. Hukum Taurat tidak lagi mengikat. Hukum Taurat, termasuk perpuluhan, digenapi dalam Kristus dalam Matius 5 ayat 17. Umat Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia dalam Roma 6 ayat 14. Menghidupkan kembali hukum perpuluhan sebagai kewajiban adalah langkah mundur dari kebebasan yang diberikan Kristus.
B. Tidak ada lagi imam dari suku Lewi yang bertugas dalam rumah ibadah orang Kristen atau gereja yang tidak memiliki tanah perjanjian yang harus didukung dengan perpuluhan. C. Fokus pada angka, bukan hati, menetapkan 10% sebagai kewajiban dapat mengalihkan perhatian dari memberi dengan hati yang tulus dan penuh kasih, seperti yang diajarkan Yesus. 2. Tidak sesuai dengan konteks perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, memberi tidak pernah diatur sebagai kewajiban hukum, tetapi selalu didorong oleh prinsip kemurahan hati dan kebebasan. Gereja yang mewajibkan perpuluhan, apalagi menggunakan ayat-ayat perjanjian lama untuk menekan jemaat harus memberi perpuluhan, seringkali mengabaikan konteks ini. 3. Potensi penyalahgunaan. Kewajiban perpuluhan dalam beberapa gereja dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pemimpin gereja atau institusi, alih-alih digunakan untuk melayani orang miskin dan mendukung misi gereja. 4. Mengabaikan prinsip keragaman ekonomi. Menetapkan perpuluhan sebagai kewajiban tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi jemaat. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa membebani umat miskin, yang sebenarnya lebih membutuhkan dukungan finansial dari umat yang lebih mampu secara finansial, misalnya para janda dan yatim piatu. Keempat, kesimpulan. 1. Dalam perjanjian lama, perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat yang bertujuan mendukung kehidupan keagamaan Israel, terutama para imam dari suku Lewi yang tidak mendapatkan pembagian tanah perjanjian karena mereka bertugas melayani bait Allah serta membantu kaum miskin yang berkekurangan, terutama janda dan yatim piatu yang menjadi kelompok paling rentan dalam konteks hidup orang Yahudi. Itu diwajibkan sebagai bagian dari perjanjian antara Allah dan Israel, umat pilihan pertamanya dalam perjanjian lama. 2. Dalam perjanjian baru, perpuluhan tidak lagi diwajibkan. Yesus dan para rasul menggeser fokus dari kewajiban hukum ke kasih dan kemurahan hati yang bebas. Jemaat Kristen diajak untuk memberi sesuai kemampuan mereka sebagai bentuk pelayanan kasih. Tidak ada lagi kewajiban memberikan perpuluhan ke bait Allah karena mereka mulai memisahkan diri dari ibadat Yahudi yang berpusat di bait Allah ke rumah-rumah jemaat. 3. Catatan kritis. Mewajibkan perpuluhan dalam gereja modern dapat melupakan kebebasan yang diberikan oleh Injil dan menempatkan umat kembali di bawah beban hukum yang telah digenapi oleh Kristus. Gereja seharusnya mendorong prinsip memberi yang bersumber dari hati yang penuh kasih, bukan dari paksaan atau aturan legalistik dalam bentuk perpuluhan ala perjanjian lama. Gereja Katolik tidak memberlakukan kewajiban perpuluhan seperti yang ditentukan dalam perjanjian lama dengan alasan biblis dan teologis sebagai berikut. Pertama, penggenapan hukum Taurat dalam Kristus. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat, bandingkan Matius 5 ayat 17. Perpuluhan adalah bagian dari sistem hukum perjanjian lama yang mengatur kehidupan bangsa Israel, termasuk aspek ritual, moral, dan sipil. Namun, setelah pengorbanan Yesus disalib, umat Kristiani tidak lagi terikat oleh hukum ritual dan sipil perjanjian lama, bandingkan Roma 7 ayat 6 dan Galatia 3 ayat 24-25. Sebagai gantinya, mereka dipanggil untuk hidup menurut hukum kasih. Kedua, prinsip memberi dengan sukarela dan gembira. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, Rasul Paulus menekankan bahwa pemberian harus dilakukan dengan sukacita dan kerelaan hati, bukan sebagai kewajiban. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gereja Katolik mengajarkan prinsip ini dalam hal memberi, sehingga umat Katolik tidak diwajibkan memberikan persentase tertentu dari pendapatan mereka, tetapi dianjurkan untuk mendukung gereja dan mereka yang membutuhkan sesuai kemampuan dan kerelaan hati. Ketiga, model jemaat awal. Jemaat Kristen awal di Kisah Para Rasul tidak mempraktikkan sistem perpuluhan, tetapi hidup dalam komunitas berbagi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dalam konteks ini, pemberian didasarkan pada kebutuhan komunitas dan bukan aturan persentase tetap. Keempat, penggunaan harta sebagai tindakan kasih. Ajaran Gereja Katolik menekankan bahwa penggunaan harta benda harus mencerminkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 2443-2449 menekankan kewajiban orang beriman untuk membantu orang miskin dan mendukung misi gereja, tetapi tidak dalam bentuk perpuluhan wajib. Kelima, kesaksian tradisi gereja. Dalam tradisi gereja, tidak ada perintah universal untuk memberlakukan perpuluhan seperti dalam perjanjian lama.
Gereja Katolik telah mengandalkan kontribusi sukarela umat untuk mendukung pelayanan gereja dan karya amalnya. Kode Hukum Kanonik 222 pasal 1 hanya menyatakan bahwa umat beriman memiliki kewajiban mendukung gereja sesuai kemampuan mereka. Dengan pendekatan ini, Gereja Katolik menekankan kebebasan, kasih, dan tanggung jawab pribadi dalam hal pemberian, bukan aturan legalistik. Dalam Perjanjian Baru, perpuluhan tidak diwajibkan seperti dalam hukum Taurat di Perjanjian Lama. Sebaliknya, Perjanjian Baru lebih menekankan pada prinsip memberi dengan sukarela, tulus, dan penuh kasih sebagai ungkapan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Pertama, tidak ada perintah langsung tentang perpuluhan dalam Perjanjian Baru. A. Yesus dan perpuluhan. Dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42, Yesus menyinggung perpuluhan, tetapi dalam konteks mengkritik kemunafikan orang Farisi, bukan sebagai ajaran kepada pengikutnya atau mewajibkan perpuluhan kepada pengikutnya. Ia menekankan bahwa keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan lebih penting dari sekedar melakukan hukum Taurat seperti memberikan perpuluhan, misalnya. B. Kisah Para Rasul, gereja mula-mula tidak secara eksplisit diajarkan untuk memberikan perpuluhan. Sebaliknya, Jemaat berbagi segala sesuatu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 menunjukkan pola pemberian yang didasarkan pada kebutuhan dan kesatuan komunitas. Kedua, prinsip memberi dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menggantikan hukum Taurat dengan prinsip memberi yang lebih rohani dan bebas dari kewajiban ritual. Ayat-ayat berikut menekankan bagaimana orang percaya seharusnya memberi. A. Memberi dengan sukacita dan tanpa paksaan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. B. Memberi dengan proporsi yang dapat ditanggung dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya pengumpulan itu jangan dilakukan, kalau aku datang. C. Pemberian yang berkelimpahan dalam 2 Korintus 8 ayat 2-5. Jemaat di Makedonia memberikan dengan murah hati meskipun mereka dalam kekurangan. Mereka memberi sebagai respons terhadap anugerah Allah, bukan karena kewajiban hukum. Ketiga, perbedaan dengan Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, perpuluhan adalah kewajiban hukum dalam Imamat 27 ayat 30-33 dan Ulangan 14 ayat 22-29. Itu adalah bentuk dukungan bagi Imam Lewi, perayaan ibadah, dan bantuan kepada orang miskin. Dalam Perjanjian Baru, fokusnya adalah memberi dengan kasih dan kemurahan hati, mencerminkan kasih Allah yang telah diberikan kepada manusia. Keempat, apakah mewajibkan perpuluhan dapat dibenarkan? Mewajibkan perpuluhan kepada umat gereja merupakan penyimpanan dari semangat Perjanjian Baru, karena prinsip utama yang diajarkan dalam Perjanjian Baru adalah memberi secara sukarela, penuh kasih, dan berdasarkan kerelaan hati, bukan karena kewajiban hukum atau paksaan. Kelima, alasan mengapa Perjanjian Baru tidak mewajibkan perpuluhan. 1. Perubahan dari hukum Taurat ke anugerah. Dalam Perjanjian Lama, perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat yang diwajibkan kepada bangsa Israel untuk mendukung pelayanan Imam Lewi, perayaan ibadah, dan membantu orang miskin dalam Bilangan 18 ayat 21 dan Ulangan 14 ayat 28-29. Dalam Perjanjian Baru, umat Kristen tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Memberi menjadi respons terhadap kasih Allah, bukan ketaatan terhadap aturan tertentu dalam Roma 6 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 18. Keenam, apakah gereja mewajibkan perpuluhan menyimpang? Mewajibkan perpuluhan dalam arti legalistik, misalnya, menetapkan 10% penghasilan sebagai aturan tetap yang harus ditaati semua anggota jelaslah menyimpang dari semangat kasih dan kebebasan dalam Perjanjian Baru karena 1. Memberi tidak lagi menjadi respons kasih, tetapi menjadi beban atau ritual. 2. Menekankan angka tertentu, 10%, dapat mengabaikan keadaan individu yang mungkin tidak mampu memberikan sebanyak itu atau justru mampu memberi lebih. Tanggapan terhadap pernyataan tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang Alkitab secara logis dengan mempertimbangkan dasar teologis dan kesejarahannya. 1. Perpuluhan dalam Perjanjian Lama adalah sebuah kewajiban hukum Taurat. Dalam Perjanjian Lama, perpuluhan adalah kewajiban hukum yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai bagian dari sistem keagamaan dan sosial mereka.
Imamat 27 ayat 30, segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan, itu kudus bagi Tuhan. Bilangan 18 ayat 21, mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di Israel menjadi milik mereka sebagai balasan karena pekerjaan yang mereka lakukan, pekerjaan dalam kemah pertemuan. Perpuluhan dalam konteks ini berfungsi untuk 1. Mendukung suku Lewi, yang tidak memiliki warisan tanah seperti suku-suku lain, karena mereka ditugaskan sebagai imam dan pelayan Bait Allah. 2. Membantu kaum miskin, sebagaimana diatur dalam Ulangan 14 ayat 28-29, di mana setiap tahun ketiga perpuluhan digunakan untuk membantu para janda, yatim piatu, dan orang asing. 2. Perjanjian baru, tidak ada kewajiban perpuluhan bagi umat Kristen. Dalam Perjanjian Baru, Yesus memang menyinggung tentang perpuluhan, tetapi dalam konteks mengkritik kemunafikan orang Farisi. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang masih hidup di bawah hukum Taurat sebelum Perjanjian Baru digenapi melalui salibnya. Namun, dalam ajaran para rasul setelah kebangkitannya, perpuluhan tidak pernah diajarkan sebagai kewajiban bagi umat Kristen. Sebaliknya, standar yang diberikan oleh para rasul dalam gereja perdana adalah pemberian dengan sukarela dan penuh kasih. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa perpuluhan adalah suatu kewajiban bagi gereja. Sebaliknya, ia menekankan bahwa persembahan dilakukan dengan sukarela, bukan berdasarkan sistem perpuluhan yang bersifat legalistik. 3. Kesalahan logis dalam pernyataan tersebut. Sekarang, mari kita telah pernyataan yang diberikan secara kritis. Pernyataan, itu tergantung persepsi dari yang merespon. Kalau sudah a priori susah ya. Pernyataan ini mengandung kesesatan berpikir, ad hominem, dan straw man fallacy. Kritik terhadap perpuluhan dalam gereja bukanlah soal, a priori, menolak, tetapi soal konsistensi teologis berdasarkan kitab suci. Kalimat, yang jelas pekerjaan Tuhan butuh penunjang bagi gereja yang mandiri. Jemaatlah yang menjadi saluran berkat. Benar bahwa gereja membutuhkan dokumen finansial, tetapi Perjanjian Baru tidak pernah menetapkan sistem perpuluhan untuk itu. Yang diajarkan adalah memberi dengan sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, bukan suatu persentase tetap yang diwajibkan dalam aturan gereja. Kalimat, melalui perintah Yesus yang menggenapi Perjanjian Lama. Yesus memang menggenapi hukum Taurat, tetapi ini berarti bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, termasuk kewajiban perpuluhan Roma 10 ayat 4, Ibrani 7 ayat 12. Jika Yesus menggenapi hukum Taurat, maka sistem perpuluhan sebagai kewajiban hukum tidak lagi relevan bagi umat Kristen. Pernyataan, puji Tuhan mereka yang memberi perpuluhan dengan sukacita dan kerelaan, tidak jadi miskin malah diberkati seperti janjinya. Ini adalah bentuk propaganda prosperity gospel atau teologi kemakmuran yang tidak memiliki dasar kuat dalam Perjanjian Baru. Tidak ada janji eksplisit dalam Perjanjian Baru bahwa memberi perpuluhan akan membuat seseorang lebih kaya secara materi. Sebaliknya, Yesus justru mengajarkan untuk tidak mengandalkan harta duniawi dalam Matius 6 ayat 19-21. 4. Kesimpulan, pemberian dalam kekristenan adalah sukarela, bukan perpuluhan. 1. Perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat yang telah digenapi dalam Kristus, dan tidak pernah diperintahkan bagi umat Kristen dalam Perjanjian Baru. Jika masih mau ngotot menerapkan hukum Taurat, jangan hanya ambil soal perpuluhan, tetapi ambil dan terapkan semua hukum Taurat yang hanya berlaku bagi orang Yahudi ke dalam aturan gereja termasuk kewajiban sunat sebagai tanda perjanjian dalam Kejadian 17, hukum makanan halal haram dalam Imamat 11, pengorbanan hewan untuk penebusan dosa dalam Imamat 16, hari Sabat sebagai kewajiban mutlak dalam Keluaran 20 ayat 8-11, perayaan hari raya Yahudi berupa Paskah Yahudi, Pentakosta, dan lain-lain dalam Imamat 23, hukum tentang kenajisan atau haid, menyentuh mayat, dan lain-lain dalam Imamat 15, hukuman mati untuk berbagai pelanggaran dalam Imamat 20,
peraturan khusus tentang Imam Lewi dan Bait Allah dalam Bilangan 18. Jika hanya menerapkan perpuluhan sementara yang lain tidak, maka Protestantisme penuh dengan kemunafikan dan suka-suka dalam penerapan firman. 2. Paulus dan para rasul mengajarkan prinsip memberi dengan sukarela, bukan dengan sistem perpuluhan yang bersifat legalistik. 3. Mengaitkan perpuluhan dengan janji berkat finansial adalah bentuk penyimpanan teologi yang cenderung kepada teologi kemakmuran. 4. Gereja memang membutuhkan dana, tetapi cara yang alkitabiah adalah dengan memberi berdasarkan kerelaan hati, bukan dengan sistem persentase tetap yang diadopsi dari hukum Taurat. Jadi, dalam sudut pandang Alkitab yang logis dan teologis, perpuluhan bukanlah kewajiban bagi umat Kristen, dan argumen untuk mewajibkannya dalam gereja tidak memiliki dasar yang kuat dalam Perjanjian Baru. Dominus Vobiscum. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.